Halo semua, selamat datang di channel Twist 12. Tempatnya membahas film-film dengan plot twist atau film-film dengan alur yang tak terduga. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan bahas film berjudul Taking Life yang dirilis tahun 2004. Bercerita tentang kasus pembunuhan berantai yang sulit terungkap. Sampai akhirnya polisi harus minta bantuan agen wanita pintar untuk menguak kasus tersebut. Kanada 1983. Terlihat seorang pemuda tampak sedikit kebingungan di depan loket, karena dia tidak yakin dengan tujuannya. Akhirnya dia memutuskan beli tiket menuju Mont Laurier. Ketika di dalam bis, tanpa sengaja pemuda ini berkenalan dengan seorang pria bernama Matt, dan dia sendiri bernama Martin. Setelah berbincang sesaat, sepertinya mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu pergi sejauh-jauhnya dari tempat asal mereka. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba bis yang mereka tumpangi mengalami pecah ban. Mereka berdua pun turun dan memutuskan untuk menyewa mobil, yang kebetulan ada di dekat sana. Dalam perjalanannya, terlihat Matt begitu banyak bercerita, dari masalah keluarga sampai hobi bermain musiknya. Tapi di tengah pembicaraan, lagi-lagi ban mobil mereka kembali pecah. Mereka pun harus menepikan mobilnya untuk mengganti dengan ban serep. Karena Martin tidak mengerti cara menggantinya, akhirnya Matt yang coba menggantikan ban mobil tersebut. Tapi tiba-tiba Martin melakukan hal yang tak terduga. Dia langsung menendang Matt hingga tertabrak mobil yang sedang melintas. Lalu Martin menghampirinya untuk mengambil dompet dan gitar Matt. Matt yang masih dalam keadaan kritis segera dipukul lagi oleh Martin sampai meninggal. Martin pun berjalan meninggalkan tempat kejadian sambil bernyanyi layaknya Matt. Kasus ini pun masuk ke dalam koran. Dan kasus-kasus pembunuhan lainnya terus terjadi selama 20 tahun dan tidak pernah tertangkap pembunuhnya. Lalu scene berpindah pada masa sekarang. Terlihat pekerja konstruksi yang tanpa sengaja menemukan mayat. Sementara itu ada seorang ibu yang sedang melaporkan kalau dia baru saja bertemu dengan anaknya, yang padahal sudah meninggal 19 tahun yang lalu. Ibu ini tampak begitu ketakutan, karena menurut dia anaknya sangatlah berbahaya. Di sisi lain, pihak kepolisian yang mendapatkan laporan penemuan mayat di tempat konstruksi masih kebingungan dalam memecahkan kasus tersebut. Akhirnya kepala polisi meminta bantuan seorang profiler FBI bernama Iliana Scott. Kemudian kepala kepolisian dan dua detektif bernama Pake dan Duval menemui Iliana, yang saat itu sedang tiduran di tempat penemuan mayat tersebut. Setelah saling berkenalan, mereka pun saling memberikan argumen terkait penemuan mayat itu. Menurut detektif Duval, mayat ini pasti dibunuh di tempat lain lalu dibuang di sini. Tapi berbeda dengan Iliana. Menurutnya pembunuhan ini sudah direncanakan, dan si pembunuh sengaja memilih tempat ini, karena terlihat kalau bentuk galian ini sangat simetris, dan ukurannya begitu pas dengan mayat yang sudah ditemukan. Jadi kemungkinan besar pembunuhnya memang sengaja ingin mayat ini ditemukan. Makanya dia menguburnya di tempat konstruksi. Belum selesai dengan kasus ini, pihak kepolisian kembali menemukan mayat dengan kasus pembunuhan yang sama, yaitu wajah mayat yang hancur. Tapi bedanya kali ini kepolisian memiliki seorang saksi. Saksi ini bernama James Costa. Saat ini dia sedang diinterogasi oleh detektif Pake. Costa menjelaskan kalau dia melihat si pembunuh menggunakan batu memukul wajah korban. Saat itu dia langsung teriak, tapi si pembunuh langsung menodongkan pistol kepadanya dan kemudian pergi. Jadi Costa sempat melihat wajah si pembunuh. Karena Costa seorang pelukis, dia pun meminta kertas dan ingin menggambar sketsa wajahnya kepada polisi. Detektif Pake yang mendengar semua pernyataan Costa tidak percaya dengannya. Kemudian Iliana gantian menginterogasi Costa, sambil membawakan kertas untuk menggambar sketsa wajah pembunuh. Iliana lalu mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian dia sengaja menjatuhkan barang bukti alat pencekik leher yang digunakan pembunuh. Saat itu juga Costa tampak begitu panik dan marah. Karena dia sudah begitu syok dengan kejadian tadi, sekarang malah kembali ditunjukkan alat pembunuhnya. Setelah Iliana keluar dari ruangan, dia percaya dengan Costa. Karena menurutnya Costa bukan kidal, sedangkan tanda leher di jeratan korban menunjukkan pembunuhnya kidal. Karena sejak tadi Costa menggambar dan menyalakan rokoknya menggunakan tangan kanan. Dan menurut Iliana, seorang psikopat juga tidak memiliki reaksi. Karena psikopat menganggap semua hal sama. Hasil gambar sketsa wajah pun selesai dibuat. Kini polisi mulai menyebarkan sketsa tersebut. Sampai beberapa hari kemudian polisi mulai mendapatkan petunjuk di mana tempat tinggalnya. Mereka pun menuju ke sana. Si penyewa mengatakan si pria ini telah membayar uang sewa selama 3 bulan sejak awal. Tapi dia tidak pernah melihatnya lagi semenjak itu. Iliana dan Duval segera memeriksa kamar tersebut. Di sini terlihat kalau kamar ini sudah cukup lama tidak terurus. Saat Iliana melihat ke langit-langit kamar itu, dia melihat ada sesuatu di sana. Ternyata ada sebuah kantong di dalamnya terdapat dompet dan potongan jari yang masih ada cincinnya. Saat itu juga,
Tiba-tiba mereka kembali dikagetkan oleh mayat yang keluar dari atap tersebut. Polisi lalu memeriksa cincin tadi, dan terdapat ukiran nama Clark William Edward. Dari sini polisi mengetahui kalau dia adalah pria berusia 34 tahun, bekerja paruh waktu di kapal pesiar Alaska, dan kartu kreditnya baru dipakai kemarin di Montreal. Sampai saat ini belum ada laporan hilangnya kartu kredit tersebut. Setelah polisi melihat laporan teleponnya, terlihat dia menelpon ke nomor yang sama selama 20 kali. Dan nomor ini adalah milik seorang ibu bernama Rebecca Asher. Dia adalah ibu yang pertama melaporkan kalau telah melihat anaknya meninggal. Saat tiba di sana, Iliana sendiri yang masuk. Dia memberikan foto sketsa wajah yang digambar Costa, dan menanyakan apakah ini wajah anaknya bernama Martin Asher. Ibu ini tampak ragu, tapi saat terakhir dia melihatnya, memang dia memiliki jenggot seperti di foto ini. Lalu Iliana pun mulai melihat-lihat foto kecil Martin. Ternyata Martin memiliki saudara kembar bernama Rhys. Tapi Rhys sudah meninggal saat usia 14 tahun. Dia meninggal saat menolong Martin yang jatuh dari rakit. Martin berhasil selamat sedangkan Rhys meninggal. Semenjak kejadian itu Martin berubah menjadi lebih kasar. Saat usia 16 tahun dia mencuri perhiasan ibunya dan kabur dari rumah. Sampai terdengar kabar dari polisi kalau Martin meninggal akibat kecelakaan. Setelah mendengar semua pernyataannya, Iliana berinisiatif membongkar mayat yang diduga Martin 19 tahun lalu. Menurut keterangan ibunya, Martin dulu pernah mengalami patah pada jarinya. Saat dilakukan otopsi, terdapat banyak patahan tulang pada mayat ini. Tapi pada jarinya tidak terlihat bekas patahan sama sekali. Jadi bisa dipastikan kalau mayat ini bukanlah Martin Asher. Keesokan harinya Iliana mengadakan pertemuan dengan para staf kepolisian untuk menjelaskan hasil penelitiannya terhadap kasus ini. Menurutnya ini semua adalah perbuatan Martin Asher. Setidaknya dia sudah melakukan 19 pembunuhan. Korban pertama adalah Matt yang di awal cerita. Saat itu dia masih ceroboh, dengan menutupi kematiannya sendiri dengan kecelakaan mobil. Lalu dia mengambil identitas korbannya. Martin selalu mengincar pria yang menyendiri, atau pria yang jika hilang tidak akan segera dicari orang. Dia pun terus membunuh, untuk mengambil identitas korban dan hidup sebagai orang itu. Tapi karena Martin orang yang mudah bosan, dalam waktu yang cukup singkat dia pasti akan mencari korban baru. Beberapa saat kemudian Costa melapor ke polisi kalau ada orang yang masuk ke dalam galerinya. Saat ini Costa cukup panik, karena dia takut ini adalah perbuatan orang yang sama, yaitu si pembunuh yang waktu itu dia lihat. Saat polisi mengecek keadaan galerinya, Iliana melihat catatan kalau Costa ada janji bertemu Clark William Edward besok malam. Ini adalah nama korban yang mereka temukan meninggal sebelumnya. Jadi kemungkinan besar ini adalah si pelaku. Menurut Costa, dia mengajak bertemu untuk membeli lukisan miliknya. Polisi pun mengajak Costa bekerja sama untuk menangkap si pelaku. Jadi besok malam Costa akan tetap menemui Clark William. Dan saat pria itu muncul, polisi akan segera menangkapnya. Keesokan harinya Costa bersiap-siap untuk menemui Clark. Dia mulai dipasangi penyadap suara, dan menunggu di sebuah bar sesuai janji temunya. Tapi setelah menunggu hampir 2 jam, tak ada seorang pun yang datang. Jadi polisi curiga kalau pelaku sudah mengetahui semua ini. Costa pun jadi makin panik, karena bisa saja nyawanya jadi terancam sekarang. Pihak kepolisian pun menaruh beberapa petugas di sekitar rumah Costa untuk menjaga keamanannya. Iliana juga menenangkan Costa, karena saat ini dia sudah aman, karena sudah di rumah dengan penjagaan. Hari berikutnya Costa mengadakan pameran lukisan. Saat itu polisi masih ikut mengawasi. Hingga beberapa saat kemudian terlihat seorang pria yang mencurigakan. Dia pun langsung segera berlari dengan melompat keluar melalui kaca. Polisi segera mengejarnya. Tapi karena di jalan sedang diadakan karnaval, polisi jadi kesulitan mengejarnya. Akhirnya pria ini pun berhasil lolos dari kejaran polisi. Pihak kepolisian yang mengkhawatirkan keadaan Costa memutuskan untuk membawanya keluar kota besok. Dan detektif Duval ditugaskan mengantarkannya sampai bandara. Keesokan harinya Costa mulai mengemas barangnya, dan Duval menunggunya di mobil. Sementara Iliana yang juga tampak khawatir dengan Costa, akhirnya memutuskan untuk menemuinya. Tapi ternyata Costa yang sedang sendirian mengemas barangnya, tiba-tiba dihampiri oleh pria yang kemarin di galeri itu. Costa mulai dicekik, sampai akhirnya dia berhasil melawan dan berteriak minta tolong. Duval yang mendengar teriakan itu langsung segera berlari masuk ke sana. Tak lama kemudian Iliana pun tiba, dan saat kemudian terdengar suara tembakan. Dia pun langsung berlari menuju suara tersebut. Terlihat Duval sudah meninggal akibat tembakan. Sesaat kemudian terdengar suara mobil bergerak, dan suara teriakan Costa dari jalan. Iliana langsung bergegas menuju mobil dan mengejarnya. Saat pengejaran ini, terlihat Costa sedang ditodongkan senjata oleh pria di sampingnya. Iliana yang terus mengejarnya sempat terpisah jalur.
Dan saat itu juga mobil Costa tertabrak hingga membuat Costa berhasil menyelamatkan diri. Kemudian mobilnya langsung meledak, hingga membakar pria yang menculik Costa sampai meninggal. Akibat kecelakaan ini, Costa beruntung tidak mendapatkan luka yang serius. Dan kepala kepolisian juga menyatakan DNA rambut yang ditemukan pada pria tersebut cocok dengan Martin Asher, si pembunuh berantai yang selama ini dicari. Jadi kasus ini dianggap selesai, karena Martin telah meninggal. Pada malam harinya Costa menemui Iliana. Mereka yang sebenarnya selama ini sama-sama saling tertarik, akhirnya tidur bersama. Pada pagi harinya terlihat noda darah di ranjang. Iliana yang panik, lalu langsung membangunkan Costa. Ternyata itu adalah luka dari bekas jahitan Costa yang terbuka. Mereka berdua pun pergi ke rumah sakit untuk menjahit kembali luka Costa. Saat di sana, Iliana ditelepon oleh Pake untuk menuju ruang otopsi yang kebetulan di rumah sakit yang sama. Ternyata Ibu Martin sedang di sana untuk membantu mengenali mayat yang diduga Martin. Tapi anehnya Ibu Martin merasa itu bukan anaknya. Dia pun langsung meninggalkan tempat itu dan segera masuk lift. Iliana pun berusaha mengejarnya, tapi keburu pintu lift tertutup. Tapi secara mengejutkan, terdengar seorang memanggilnya ibu, dan dia adalah Costa. Costa menanyakan, kenapa ibunya selalu lebih memilih Riz dibandingkan dirinya. Sementara itu Iliana sedang mengejar lift, segera berlari menggunakan tangga. Saat dia sampai, lift terbuka, dan terlihat Ibu Martin telah tewas, dengan Costa yang berada di sampingnya dengan bersimbah darah. Iliana tampak begitu syok melihat itu semua. Dia tidak menyangka, pria yang disukainya ternyata Martin Asher si pembunuh. Dia terdiam, sampai akhirnya pintu lift tertutup kembali. Iliana yang begitu terguncang, bilang kepada kepala polisi dan Pake, kalau Costa adalah Martin. Mereka pun segera mengejarnya, tapi Martin berhasil meloloskan dirinya. Pihak kepolisian pun segera menggeledah rumahnya. Di sisi lain, Martin ternyata sudah di kereta, sedang berbicara dengan seorang pria yang akan menjadi target berikutnya. Dari penggeledahan ini, polisi mengetahui kalau pria di galeri itu bernama Christopher Hart. Dia hanyalah seorang pecandu dan pencuri lukisan. Dia menjual hasil curiannya kepada Martin, tapi belum dibayar. Martin sengaja menjebaknya untuk mengatur semua ini. Tiba-tiba Martin menghubungi handphone Iliana. Dia hanya mengatakan kalau dirinya berhasil membuat Iliana jatuh cinta dengan sosok James Costa, dan mengatakan kalau dia sangat menikmati saat bersama dengan Iliana. Semua berjalan lancar sesuai keinginannya. Iliana yang kesal segera membuang handphonenya. Polisi pun mendapat petunjuk dari kartu kredit milik korban sebelumnya. Terdapat transaksi pembelian tiket kereta api 3 jam yang lalu. Polisi segera ke sana untuk menangkapnya. Tapi setelah menggeledah seluruh stasiun kereta, lagi-lagi polisi gagal menangkapnya. Sementara Iliana yang pulang ke rumah, mulai flashback kejadian dirinya dengan Martin. Dia jadi sadar kalau semua ini memang sudah direncanakan dari awal. Martin pura-pura galerinya telah dibobol oleh orang. Lalu dia menjebak Christopher Hart sampai datang ke rumahnya. Dia menggunakan kesempatan itu untuk menembak Duval. Lalu pura-pura ditodongkan pistol saat pengejaran mobil, hingga menutupnya dengan menabrakkan mobil tersebut sampai meledak. Iliana tampak sangat kecewa, karena tanpa sadar telah diperdaya oleh Martin. Hari berikutnya terlihat Iliana meninggalkan kantor polisi. Saat ini dia sudah diberhentikan oleh FBI, karena dianggap penilaiannya sangat kabur dan gagal dalam menjalankan tugasnya. 7 bulan kemudian terlihat Iliana sedang hamil. Dia menjalankan kehidupannya sendiri di tempat yang terpencil. Tapi tiba-tiba dia dikagetkan oleh kehadiran Martin. Ternyata selama ini dia telah mengawasinya. Saat Iliana ingin mengambil pistolnya, ternyata Martin sudah mengambil semua pistol yang telah disembunyikannya selama ini. Martin mengatakan kalau dia ingin memulai kehidupan baru bersama Iliana dan anaknya. Tapi Iliana menolaknya, hingga membuat Martin begitu kesal dan memukulnya. Iliana yang berusaha melawan akhirnya kalah, dan Martin pun langsung menusuk perutnya dengan gunting. Tapi secara tiba-tiba Iliana berbalik, dan langsung menusukkan gunting tersebut ke dada Martin. Ternyata selama ini Iliana hanya pura-pura hamil. Dia sengaja mengatur semuanya agar memancing Martin datang. Dia telah bekerja sama dengan kepolisian sejak awal, dan pemecatannya juga merupakan bagian dari rencana ini semua. Dan film pun berakhir.